Pada saat itu saya tidak tahu apa rencana yang akan Tuhan lakukan. Tetapi sekarang saya melihat satu pekerjaan besar yang Tuhan lakukan melalui hidup saya. Mungkin kalau Anda melihat saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa sharing. Tapi sebenarnya ketika saya melewati area itu, tidak terkatakan gitu rasanya. Berat sekali. Shalom, nama saya Susi. Dan saya merasa senang sekali kalau hari ini saya boleh menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya. Dalam 12 tahun pertama pernikahan saya dan suami, Tuhan mengizinkan saya dan suami mengalami masalah yang cukup berat. Kami memiliki kerinduan untuk memiliki seorang anak. Dan di dalam 12 tahun itu, saya mengalami 7 kali kehamilan. 4 kali diantaranya keguguran, dan 3 lainnya bayi itu berhasil lahir ke bumi. Tapi sayang sekali umur mereka tidak pernah panjang, hanya 20 menit. Kenapa? Karena mereka mengalami kelainan dalam saluran pernafasan. Saluran pernafasan mereka terputus tidak sampai ke paru-paru, sehingga dokter pun tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang kami alami mungkin tragis. Ya, memang saya sendiri secara pribadi pun merasakan hal yang sangat tidak enak. Dan rasanya kalau boleh memilih, saya tidak pernah mau masuk ke area itu. Ketika mengalami keguguran demi keguguran, yang pastinya sebagai seorang ibu itu sangat menyakitkan. Anda yang mungkin pernah mengalami keguguran tahu bagaimana rasanya. Dan 4 kali bukan jumlah yang singkat. Momen yang paling menyedihkan buat saya saat itu adalah setiap kali saya harus mengalami rasa kesakitan. Dan pernah malah selama 9 bulan full saya harus berbaring di ranjang karena saya tidak bisa bergerak. Ketika saya bergerak, saya takut darah yang mengalir membuat bayi saya keguguran. Dan ketika akhirnya bayi itu berhasil dilahirkan pun, saya tidak bisa membawa pulang bayi. Dan sangat sedih sekali ketika saya melihat ketika keluar dari rumah sakit, ibu-ibu yang lain keluar dengan membawa bayi mereka, sedangkan saya tidak pernah merasakan hal itu. Terutama untuk suami saya sendiri. Selama 3 kali harus melakukan penguburan untuk anak kami. Itu sesuatu yang sangat berat buat dia. Dan saya tahu, malah sampai suami saya pernah berkata, saya sudah mengalami rasanya babak belur luar dan dalam. Dan itu buat saya sangat menyedihkan. Kalau kami teringat kepada masa-masa lalu di mana saya melihat kamar yang kosong yang sedang menantikan kedatangan seorang anak kami, tapi ketika pulang dari rumah sakit, saya kembali harus merapikan kamar itu karena tidak ada seorang bayi yang akan menempatinya. Dan ketika anak berikutnya yang kami harapkan juga akan hadir, kembali saya merapikan kamar itu, saya membereskan baju-bajunya. Tapi kembali lagi ketika saya pulang dari rumah sakit, saya harus meringkasnya lagi karena tidak ada bayi yang bisa menempati kamar itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi saya bersyukur sekali lagi. Di dalam hal yang tersulit dalam hidup saya tahu Tuhan ada di situ. Dia ada bersama dengan saya. Pada saat itu saya tidak tahu apa rencana yang akan Tuhan lakukan. Tetapi sekarang saya melihat satu pekerjaan besar yang Tuhan lakukan melalui hidup saya. Mungkin kalau Anda melihat saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa sharing. Tapi sebenarnya ketika saya melewati area itu, tidak terkatakan gitu rasanya. Berat sekali. Tapi saudaraku, percaya bahwa seberat apapun, sebesar apapun masalah yang kita alami, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan melewatinya, pasti kita akan mendapatkan satu kelepasan. Ada satu ayat yang ingin saya sharing kepada Anda, yang saya dapatkan di masa itu. Dari Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah Tuhan menjaga kita. Walaupun kita berada dalam area yang sangat sulit dalam hidup kita, Dia ada. Ketika peristiwa itu terjadi, ada satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya melihat satu sungai kecil yang begitu panjang. Sungai itu mengalir entah kemana. Dan di dalam sungai itu ada satu batang kayu kecil. Batang kayu itu tidak bisa berbalik arah. Dia tidak bisa meloncat keluar. Yang bisa dia lakukan hanya mengikuti aliran air. Dan saat itu Tuhan memberikan pengertian bahwa batang kayu kecil itu adalah saya. Dan aliran sungai itu adalah kehendak Tuhan.
Seperti batang kayu kecil itu, saya tidak bisa meloncat keluar, saya tidak bisa berbalik arah melawan kehendak Tuhan. Yang bisa saya lakukan hanyalah tunduk kepada kehendak Tuhan, mengikuti alirannya kemanapun dia membawa saya. Dan saat ini Tuhan sudah menjawab doa kami. Kami memiliki seorang anak dengan caranya yang ajaib. Ketika Anda mengalami padang gurun yang gersang, ketika Anda mengalami kegagalan, frustrasi, ayo jangan mengasihani diri sendiri. Kita harus bisa keluar dari kefrustrasian kita, keluar dari kesedihan kita. Tidak mudah memang, tentu saja kita butuh bantuan Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan pun tidak bisa kalau kita tidak mau. Jadi ayo kita dorong diri kita sekuat tenaga supaya kita bisa keluar dari persoalan kita. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita ratusan ribu hari, ratusan jam yang harus kita lewati. Bagaimana kita bisa melewati hidup kita kalau kita terus tenggelam dan diam di dalam masalah kita? Saya percaya Tuhan punya rencana juga buat Anda semua, dan Tuhan akan melakukan keajaiban. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.